Halo, selamat malam. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada episode kali ini kita akan ngobrol random, ngalor ngidul dari hal yang sepele, yang remeh-temeh ke deep talk. Di sini aku nggak sendirian, tapi aku di sini sama seseorang yang ya mungkin beberapa dari kalian tahu lah dia siapa. Oke, kita langsung mulai ngobrol aja ya. Kita mulai dari insecure deh kayaknya, karena insecure tuh udah hal yang sering banget terjadi di remaja maupun orang-orang yang sedang berada di fase quarter life crisis kayak aku lah gini. Tapi pada hari ini aku akan memberikan gambaran kepada kalian dari sudut pandang temanku ini. Oke, menurut kamu insecurities itu apa sih? Terus kamu pernah nggak mengalami insecure itu? Kalau iya, itu dalam bentuk apa? Halo. Kalau buat insecure sih sebenarnya dulu kalau belum dikatakan umur dewasa sih nggak ngerti ya apa itu insecure. Bodoh-bodoh amat mau nggak pakai bedak atau apapun tuh ya bodoh amat. Tapi ya untuk sekarang mungkin insecure tuh datang dari perkataan orang lain. Itu membuat insecure diri sendiri sih kalau menurut aku sih kayak gitu. Ya contohnya ya kayak diri aku sendiri sih. Nah itu pada mulai dewasa ini banyak ya kayak perkataan dari ya keluarga atau saudara atau teman-teman atau siapapun itu ya kayak ya mungkin itu saran bagus sih, tapi cuman ya buat diri kita itu kayak ada penekanan gitu. Jadi buat kita ya kayak insecure gitu. Itu ya menurut aku sih kayak gitu. Insecure itu. Jadi menurut kamu tuh pernah mengalami insecure dalam segi penampilan gitu, atau fisik, atau gimana? Kalau aku lebih sih insecure kayak sebenarnya insecure yang aku pentingin itu ke otak sih. Insecure banget sama otak. Cuman ya tapi banyak dari mereka yang memberikan respon tuh ya ke fisik, tapi memang saya kurang gak peduli banget sih sama yang namanya fisik. Jadi menurut saya insecure itu lebih ke otak. Jadi ini ya, kalau misalnya ada yang lebih pintar tuh langsung kayak, oh ya ampun, gue tuh iri liat dia tuh gitu, apa gimana? Kalau aku sih sebenarnya kayak insecure kayak dibanding-bandingin gitu. Ya, dia tuh misalnya ya orang terdekat dia bisa kayak gitu, kok kamu nggak bisa kayak gitu sih? Nah itu buat penekanan banget buat diri aku sih kayak gitu. Oh iya, gitu. Jadi kayak karena dibanding-bandingkan, jadi kamu kayak gimana ya? Ngelihat diri kamu sendiri itu, emang gue kurangnya apa sih gitu. Jadi insecure kan gara-gara misalkan si A udah punya ini nih, ternyata lo masih kayak gini gitu. Jadi muncullah dan timbullah insekuritas di dalam diri lo gitu. Iya sih sebenarnya. Mereka nggak tahu ya. Iya sih, tapi mereka tuh sebenarnya nggak tahu gimana perjuangan kita kayak mana. Jadi mereka cuma bisa ya berkomentar. Ya apa yang mereka lihat tuh mereka ya komentarin. Dia nggak tahu bagaimana perjuangan kita dari awal atau sampai akhir kayak mana, itu nggak tahu. Tapi tetap aja meskipun perkataan mereka yang tahu cuma dari luar aja, yang nggak tahu perjuangan kita, ya itu kita sebagai diri sendiri ya jadi penekanan aja sih buat diri sendiri. Jadi kayak insecure gitu sih. Jadi kalau ada perkataan atau pepatah yang bilang don't judge book by cover, maksudnya jangan menilai buku dari penampilannya aja, itu menurut kamu ilusi nggak? Kayak delusi, sesuatu yang nggak nyata. Nyatanya tetap tuh penampilan tetap dinilai kan, misalkan oh dia tuh good looking dan sebagainya gitu. Ternyata ya nggak tahu isinya gitu kan. Nah itu ternyata masih banyak di kalangan masyarakat yang pakai standar good looking dan sebagainya daripada kecerdasan gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau untuk yang seperti itu aku nggak tahu ya pandangan mereka ke aku kayak mana gitu. Maksudnya aku bisa kayak gini, mereka pandangan aku good looking atau tidak good looking itu kayak mana tuh juga nggak tahu. Oh gitu. Oke. Kita ke selanjutnya aja deh ya. Kalau misalkan nih bahas privilege atau hak istimewa atau hak pribadi yang dimiliki
seseorang gitu, itu kamu percaya nggak sih privilege is real? Kayak dia tuh bener-bener ada gitu di dalam kehidupan kita. Ya untuk hak istimewa gitu ya percayalah. Ya itu udah banyak sih terjadi, apalagi di Indonesia ya. Ngomongin di Indonesia, misalnya di kampus juga banyak sih kayak gitu. Terutama ya kayak misalnya dosen-dosen juga ya mungkin ya banyak lah. Itu sih menurut aku sih kayak gitu. Ya terus kamu nyikapinya gimana? Misalkan kamu adalah posisi orang yang gak punya privilege sama sekali, terus kamu tuh lagi butuh sesuatu dari seseorang gitu, ternyata kamu punya barengan, misalkan kamu sama aku nih, terus aku punya privilege sedangkan kamu enggak, otomatis aku lebih didahulukan atau lebih diistimewakan daripada kamu. Nah, kamu nih nanggepinnya gimana? Tanggapan aku sih ya nyesek banget ya, apalagi kalau misalnya perjuangan aku sama kamu gitu lebih ke dalam aku perjuangannya Ya, tapi malah karena kamu ada gendongan ya jadi kamu yang masuk, ya nyesek lah, gimana enggak gitu. terus pesan kamu buat orang-orang yang tidak berprivilege kayak kamu nih gimana? Ya semangat terus lah berjuang, pokoknya apapun yang terjadi bakal hal baik bakal datang padamu, intinya kamu berjuang terus. Oke deh, oke. Iya sih emang ya, kalau nggak punya privilege tuh kayak apa ya? Ya lu bakalan jadi nomor terakhir lah. Dan perjuangan orang-orang yang tidak berprivilege itu emang lebih daripada orang lain gitu. Kalau misalkan yang punya privilege dia harus daki tangga 2 tangga doang. Kalau misalkan orang yang tidak berprivilege dia bakal daki tangga 200 tangga atau 2 juta tangga. Pokoknya intinya berpuluh-puluh mungkin berjuta-juta kali perjuangannya daripada orang yang punya privilege. Oleh karena itu orang yang punya privilege ya dimanfaatkan lah gitu. Dan orang yang gak punya privilege carilah keberuntungan di antara ketidakberuntunganmu. Itu aja kayaknya dari aku dan teman aku. Have a nice day. Bye bye.